Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7, berjumpa kembali di channel Edukasi Science. Baiklah adik-adik, kita telah memasuki di pembahasan yang baru ya nak ya, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di bagian pertama. Nah adik-adik harus paham dulu ya kemampuan minimal yang harus kamu miliki nak. Di KD Pengetahuan, kamu harus mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian, di KD Keterampilannya, kamu harus mampu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah adik-adik, setiap organisme hidup di lingkungan masing-masing dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Di lingkungan hidupnya, organisme berinteraksi dengan komponen-komponen lingkungan di sekitarnya. Kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Nah, apa saja ya komponen penyusun ekosistem itu? Bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain? Nah, adik-adik dapat menemukan jawabannya setelah mempelajari bab ini ya nak ya. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang konsep lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Hal ini membuat kondisi lingkungan selalu dinamis dan berubah-ubah. Suatu saat kualitas lingkungan akan berubah menjadi baik atau berubah menjadi buruk. Perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi antar kelompok dalam lingkungan tersebut. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Setiap organisme memerlukan tempat tinggalnya masing-masing. Tempat tinggalnya organisme hidup dan berkembang biak disebut dengan habitat. Di dalam habitatnya, organisme senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan disebut dengan ekosistem. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Nah, ekosistem terdiri atas satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi. Satuan tersebut yang pertama adalah organisme. Organisme itu artinya satu individu ya nak ya. Misalkan seekor kuda, seekor rusa, seekor semut, seperti itu. Kemudian, kalau organisme tersebut lebih dari satu individu, maka dinamakan dengan populasi. Misalkan, populasi kuda, maka isinya kuda semua. Populasi semut, isinya semut semua. Populasi padi, isinya padi semua, seperti itu. Nah, komunitas itu fokus ke makhluk hidupnya saja ya nak ya. Contoh komunitas sawah. Nah, di sawah terdapat populasi padi, populasi burung, populasi cacing, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ekosistem. Kalau ekosistem itu sudah terjadi interaksi antara makhluk hidup dan benda tidak bernyawa ya nak ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya biosfer.
Biosfer ini merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Lanjut, hal-hal apa saja yang dapat ditemukan dalam suatu lingkungan ya Bu ya? Baiklah, makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidup yang disebut dengan habitat. Dalam suatu lingkungan terjadi interaksi hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya maupun interaksi antara makhluk hidup dengan benda yang tidak bernyawa. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup. Antara lain, ada produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dapat membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Misalkan adalah tumbuhan, alga yang ada di laut gitu. Kemudian yang kedua ada konsumen, adalah komponen biotik yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh sebab itu, konsumen sangat bergantung pada produsen. Dan yang terakhir dari komponen biotik adalah pengurai. Adalah komponen biotik yang berperan sebagai pengurai zat-zat sisa makhluk hidup yang mati, yaitu bisa berupa bakteri maupun jamur. Oh begitu ya Bu. Lalu yang kedua itu apa Bu? Yang kedua adalah komponen abiotik, yaitu komponen yang berupa benda tak hidup atau tidak bernyawa. Contohnya cahaya matahari, udara, suhu, air, dan tanah. Next, kita akan bahas interaksi dalam ekosistem membuat suatu pola. Pada hakikatnya, setiap organisme akan bergantung pada organisme lain yang ada di sekitarnya. Pola interaksi organisme melibatkan dua atau lebih organisme. Jenis, sifat, dan tingkah laku organisme di bumi sangat beragam. Oleh karena itu, pola interaksi antar organisme juga beragam. Berikut ini akan dibahas berbagai pola interaksi antar organisme. Yang pertama, ada netralisme, terus kompetisi, predasi, amensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis. Nah, simbiosis yang perlu kita tahu antara lain ada mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Lanjut, netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya yaitu kambing dan ayam di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput, sedangkan ayam tidak mengganggu kambing yang makan rumput tersebut. Kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk bertumbuh dan berkembang. Ini adalah contoh kompetisi antara dua spesies yang berbeda ya. Yang satu elang, yang satunya lagi luwak karnivor, sama-sama rebutan mangsa. Yang kedua adalah kompetisi antar spesies yang sama, yaitu dua singa sedang berebut tempat tinggal yang nyaman atau sedang berebut mangsa, seperti itu. Next ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Nah, contoh dari predasi yang di sini adalah kita sedang memburu rusa, seperti itu. Nah, contoh predasi yang menguntungkan adalah ular memakan tikus karena dapat membantu petani dalam membasmi hama. Next, amensalisme. Amensalisme itu apa sih, Bu? Adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya adalah gulma yang menghambat pertumbuhan padi. Next, contoh amensalisme yang lain adalah jamur Penicillium notatum. Beberapa jenis fungi, salah satunya jamur ini, menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme lainnya. Nah, ini adalah contoh kinerja dari jamur Penicillium notatum yang dapat membasmi kuman-kuman penyakit seperti itu. Next, simbiosis. Simbiosis ini sudah pernah adik-adik dapatkan di SD ya, nak ya. Baiklah, kita review sama-sama ya. Simbiosis mutualisme pada gambar ini dicontohkan kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar, sedangkan bunga juga diuntungkan karena secara tidak langsung terbantu oleh kupu-kupu dalam melakukan penyerbukan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan, sedangkan ikan remora merasa diuntungkan karena mendapatkan makanan yang berasal dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Dan ikan remora merasa terlindungi karena terhindar dari pemangsa ikan remora, seperti itu. Lanjut, simbiosis komensalisme yang berikutnya yaitu contohnya bakteri Rhizobium yang hidup di dalam akar kacang kedelai atau polong-polongan agar dapat mengikat gas nitrogen di dalam tanah. Aktivitas bakteri ini mampu membantu menyuburkan tanah. Nah, kalau adik-adik melihat akar pada
kacang polong-polongan terdapat bintil-bintil seperti ini adalah akibat aktivitas dari bakteri itu sendiri ya nak ya. Next, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme dicontohkan tanaman tali putri yang hidup merugikan pada tumbuhan lain. Kemudian ada lagi benalu yang hidup merugikan pada pohon jambu biji. Next, kita akan bahas saling ketergantungan di antara komponen biotik. Kita akan bahas rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Nah, ini adalah rantai makanan dan sudah pernah dibahas saat SD. Namun, saat SD kamu mungkin baru membahas rantai makanan perumput ya nak ya. Di SMP akan dikenalkan rantai makanan detritus. Detritus itu apa sih Bu? Detritus adalah bahan organik yang berasal dari guguran daun mangrove yang jatuh ke perairan, kemudian mengalami penguraian membentuk substrat untuk pertumbuhan bakteri dan alga, yang kemudian menjadi sumber makanan bagi organisme pemakan detritus. Nah, organisme pemakan detritus yaitu salah satunya cacing. Kemudian cacing dimakan oleh luwak karnivor. Seperti itu. Kalau tadi adalah contoh rantai makanan di daratan, sedangkan yang ini adalah contoh rantai makanan di laut ya nak ya. Next, kita akan bahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai macam rantai makanan. Ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang berada di daratan. Ada berapa rantai makanan ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ada 8 rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan di daratan ya. Next, ini adalah jaring-jaring makanan yang terdapat di perairan laut ya nak ya. Lanjut, piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Di dalam piramida makanan, produsen selalu menempati dasar piramida. Nah, konsumen puncak itu selalu di atas, biasanya diisi oleh singa, elang, terus ini ada hiu dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah contoh piramida yang ada di laut ya nak ya. Ini adalah piramida makanan yang ada di daratan seperti itu. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang aliran energi. Tentu semuanya sudah tahu kan kalau sinar matahari itu adalah sumber energi terbesar di muka bumi ini. Kenapa bisa disebut sumber energi paling besar? Karena sinar matahari ini membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Setelah zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan berupa karbon dioksida diserap untuk bahan makanan tumbuhan, kemudian dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida tadi dimasak oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Nah, energi yang disimpan oleh tumbuhan dapat berupa buah dan sayur-sayuran gitu kan, dimakan oleh manusia maupun dimakan oleh hewan. Nah, energi yang ada di tumbuhan ditransfer ke hewan maupun ke manusia. Kemudian manusia pun juga memakan hewan. Terjadilah proses transfer energi seperti itu. Akan tetapi perlu adik-adik ketahui, perpindahan energi ini tidak dapat 100% efisien, nak. Karena sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Baiklah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Karena sudah berakhir, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.